Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Subhanallah, sekarang kita berada di hitam putih. Makanya berpakaian putih seperti ini ya. Kokolim akan mencoba, subhanallah, akan menggantikan Mas Deddy Corbuzier. Kita kenal hitam putih selalu identik dengan Mas Deddy Corbuzier. Sekarang Kokolim juga akan menggantikan posisi beliau, bahwa di sini Koko akan menyampaikan sebuah sulap atau yang berbentuk permainan, tapi semuanya Koko kemas mengandung unsur filosofi dakwah. Baik, Koko akan butuh dari sahabat-sahabat Koko dari SMK 29 ya. 29. Ada yang punya pulpen di sini? Koko boleh pinjam yang Mas pakai kacamata aja. Iya. Mas siapa namanya? Mas Fahrian. Mas Fahrian punya pulpen? Punya. Saya boleh pinjam pulpennya Mas Fahrian? Iya. Makasih Mas Fahrian ya. Silakan kembali ke alamnya. Ke alamnya. Di sini sudah ada gambar hati. Hati ini selalu bersih, putih. Makanya manusia selalu mengatakan punya hati nurani dong. Betul nggak? Kita harus menjaga kesucian hati. Ini hati nurani. Hati nurani. Kenapa Koko bikin di sini lafaz Allah? Karena hati ini ciptaan Allah. Hati selalu bersih, tidak bisa dibohongi. Maka orang selalu mengatakan hati nurani. Kata Rasul, idzal mu'minu innal mu'mina idza aznaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbi. Kata Rasulullah, seorang mukmin itu ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat, kanat nuqtatun sauda'u fi qalbi, maka ada bintik-bintik hitam di dalam hatinya. Akan ada bintik. Nih contoh hati manusia, ketika dia berbuat maksiat, berbuat dosa, ada bintik-bintik hitam. Dia berbuat dosa lagi, selalu ada bintik-bintik hitam di hatinya. Seperti ini. Kita lihat begitu banyak bintik-bintik ketika manusia berbuat dosa, berbuat maksiat, maka kata Rasul, penuh dengan bintik-bintik hitam. Seperti ini. Solusinya bagaimana? Ketika kita punya bintik-bintik hitam di hati kita, untuk menghilangkan dosanya bagaimana? Solusinya pertama, Rasul mengajarkan istighfar. Apa itu istighfar? Mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ada salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Faedah istighfar dan salawat itu melebur dosa-dosa kita, betul? Nah, ketika dia mau istighfar, minta ampun kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dia mau ibadah, ditambah dari dengan puasa Ramadan, dia itu melakukan sebuah ritual, membakar dosa-dosa dia. Seperti ini, ketika dia ingin membakar dosa-dosa dia, maka Tuhan yang Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun akan menghapus dosa-dosa dia. Ketika orang ingin istighfar, melakukan sebuah ritual, dia membakar dosa-dosa dia. Maka hati sudah kembali suci. Kalau kita mau minta ampun kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk dulu untuk Kokolim. Ya, baik. Alhamdulillah. Jadi intinya dari dakwah ini adalah apabila Anda berhati tidak bersih, belilah korek api yang banyak-banyak. Oke. Kokolim ini sebenarnya pesulap atau dai atau gimana ini? Begini Mas Deddy, Koko itu pendakwah. Pendakwah. Jadi mengajak orang, mengajak berbuat kebaikan. Cuman kan ada sebuah ilmu mengajarkan, hidup dengan iman akan menjadi terarah. Hidup dengan agama akan menjadi mudah. Dan hidup dengan seni akan menjadi indah. Nah, maka dakwah Koko, kalau apalagi ceramah di kalangan anak-anak, Koko sering bermain media dakwah seperti sulap ini. Kan gurunya Mas Deddy. Oh iya. Saya ini mau nanya juga sebenarnya sama Koko. Ini tadi saya lihat kartu namanya kok. Ini kan di sini ditulisnya profil Haji Kokolim SQMA. Finalis dai tahun 2005. Tahun 2005. Kiai di sinetron Kiamat. Sudah dekat. Kapan itu? Tahun 2007. Kiamatnya?
Nama sinetronnya Mas Dedi. Oh, nama sih loh. Saya nanya kiamatnya itu yang sudah dekat tuh kapan Kapan gitu. itu? Kiai di Opera Van Java. Iya, saya pernah diundang di sana. Kiai di sinetron Istiqar Cinta. Rekor muri, rekor murinya apa ini? Di kemarin tabligh akbar kita bersama 21 dai nasional kita mendapat rekor muri waktu itu ya di sebuah stasiun televisi. Oke. Nah, ini sebenarnya dai atau kok lebih sering masuk TV? Apa selebriti? Ya, Koko lebih senang dikatakan dai ya. Dai ya, lebih senang disebut dai. Sebenarnya begini loh, Koko tuh lebih senang bukan panggil Mas Dedi loh, senang panggil Koko. Kok boleh panggil Koko Dedi? Karena kita sama-sama kan, sama-sama Tionghoa. Maka Betul. ketika Koko perhatikan Mas Dedi ketika bermain di sebuah stasiun televisi menggunakan sebuah kekuatan, maka waktu itu Koko tidak panggil Mas Dedi, Deddy Kobuzer. Habis panggil apa? Tapi Koko manggil nama Cinanya, Apa itu? Lu King Kong. Iya. Kalau gitu, kalau Koko lagi memberikan dakwah ke masyarakat supaya dakwah itu masuk ke hati masyarakat, saya punya nama baru. Apa itu? Tan Cepin. Oke, jangan marah-marah, tetap di Hitam Putih. Jujur, ya kan? Ketika Koko masuk Islam diam-diam, ketahuan satu hari pengkhianatan buat saya. Saya boleh tahu ini Koko Lim nama aslinya siapa sebenarnya? Begini Mas Dedi, Koko itu nama aslinya itu Lim Swiking. Hai. Ah, salah. Salah. Lim Hai Tai. Jangan dipanjang-panjangin ya, awas. Ketika kau diundang ceramah di luar negeri, itu pembawa acaranya fasih loh, kayak seperti Mas Dedi. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sampailah kita kepada acara yang kita nanti-nantikan, itu ceramah agama oleh Dai Kondang dari Jakarta kepada yang terhormat Lim Bau Tai. Itu parah lagi loh Mas Dedi. Oke. Lim itu marga. Lim itu marga. Marga. Oke. Mas Dedi juga punya marga, saya nggak Ada. tahu. Ya, Boleh terus? tahu marganya Mas Dedi? Cong. Marga Cong, Koko Lim marga Lim. Itu marga tuh se ya berarti Marga ya? Se. 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 Nese sama margamu apa? Itu marga. Kalau marga itu kan bukan marga satwa ya Mas Dedi ya? Iya betul. Dan marga yang paling sial tuh kayaknya marga Tan ya? Setan gitu ya? Setan. Oke, terus Anda mualaf jadi muslim, pindah agama, awalnya agama apa? Jadi begini Mas Dedi, aslinya dulu tuh agama Buddha. Agama Buddha, awalnya agama Buddha. Karena papa mama itu agama Buddha. Papa, mama agama Buddha. Cuma papa Koko itu seorang aktivis di sebuah tempat ibadahnya. Jadi ayahnya seorang aktivis. Ini saya lihat di sini bahwa ayahnya adalah suhu agama Buddha. Suhu agama Buddha. Seorang, kalau di dalam Islam kiai. Kiai ya? Kiai lah tokoh agamanya ya. Oke. Berarti ayahnya adalah suhu agama Buddha. Shaolin? Bukan? Bukan Shaolin. Bukan. Kalau Shaolin identik dengan kepalanya Botak? Maksudnya? Jadi yang ngomong botak itu Mas Dedi ya. Bukan. Lim Hai Tai? Lim Hai Tai. Lim Hai Tai berubah menjadi? Muhammad Usman Ansori. Muhammad? Usman Ansori. Usman I'm sorry? I'm sorry. Ansori. Ansori. Oke. Kalau di Muhammad. dalam bahasa Quran itu Ansori itu adalah orang yang menolong. Oh bagus. Berarti ini sebuah kemajuan ya dari Hai Tai. Jadi iya kan? Dari namanya saja sudah sebuah perubahan yang baik. Perubahan gitu yang kan? baik. Terus kenapa? Nama itu kan doa Mas Dedi. Betul. Kenapa jadi Koko Lim gitu? Nah, ketika dakwah, apalagi kita dakwah di layar kaca ya. Ketika di dakwah di layar kaca, Koko itu mengajarkan pada jamaah keakraban. Bahwa di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu yang dilihat oleh Allah itu yang Tuhan yang Maha Kuasa itu bukan harta kita, bukan nama kita, bukan jabatan kita dan bukan status kita, tetapi siapa yang paling bertakwa, yang paling dekat taat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dialah orang yang paling mulia. Jadi Koko lebih senang dipanggil Koko, bukan kiai, bukan ustadz, tapi Koko. Koko itu kalau bahasa Tionghoa Kakak. abang. Koko Lim gitu ya. Oke lah, Koko Lim. Kenapa Anda memilih mualaf pada saat itu? Bukannya Anda jualan kalkulator di Glodok gitu misalnya? Koko tertarik kepada agama Islam itu Mas Dedi awalnya itu
mendengar sebuah inspiratif dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang Nabi Ibrahim yang berbeda agama sama ayahnya, ya. Tapi Nabi Ibrahim diberi akal, dia mencari sebuah agama yang menurut Nabi Ibrahim itu agama yang bisa dia terima. Oke. Katanya dulu sempat sampai diusir-usir di keluarga, benar? Iya. Karena Anda pindah Saya agama? sempat diasingkan sama ayah saya waktu itu. Sebenarnya dari segi agama tidak masalah. Waktu itu yang kesalahan Koko itu adalah bukan ayah Koko itu tidak senang kepada agama Islam, bukan pada agamanya. Bukan pada agamanya? Pada agamanya. Kata ayah Koko seperti gini, kalau kamu mau agama silakan, tapi jadi agama yang benar. Kalau kamu Islam, jadi Islam yang benar. Nah, karena di antara kakak yang 10 saudara, 2 agama Buddha, 1 Katolik. 2 Buddha, 1 Katolik, 1 Katolik, 7 sama ibu Muslim. 7 Muslim. Muslim. Karena Koko juga mengajarkan kepada keluarga ketika walaupun berbeda akidah, persaudaraan kita tidak pernah terputus. Kesatuan tidak pernah terpecah. Karena ketika hubungan hablim minallah, hubungan manusia sama Tuhan itu masing-masing. Oke, jadi saya mau tanya ini kalau menurut Kokolim nih agama yang paling bagus nih apa sebenarnya? Ketika hubungan manusia sama Tuhan, itu hablim minallah, itu masing-masing. Ketika hablim minannas, hubungan sama manusia, kita sama di hadapan Tuhan. Bisnis, tetangga, bermasyarakat, di hadapan Tuhan semuanya sama. Tidak boleh ketika bisnis, pendidikan, bermasyarakat membeda-bedakan suku, agama, ras, dan warga negara. Kita di hadapan Tuhan semuanya sama. Hablim minannas, kalimatnya manusia. Tapi ketika hablim minallah, hubungan manusia sama Tuhan, kita masing-masing. Oke. Yang kalau Islam mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kalau urusan manusia sama Tuhan, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ketika hubungan manusia sama Tuhan, yang Islam silakan ke masjid dan musola, Hindu silakan ke pura, Kristen silakan ke gereja, Buddha silakan ke kelenteng atau wihara. Itu masing-masing. Tapi habli minannas, hubungan manusia sama manusia itu di hadapan Tuhan semuanya sama. Jadi Tidak kalau perbedaan di antara ada kita. peperangan karena agama dan sebagainya, Itu salah. Salah itu kesalahan itu ya? manusia itu sendiri. Oke. Nah, Jadi terus, intinya semua agama itu mengajarkan kebaikan. semua agama intinya mengajarkan sebuah kebaikan. Yang tidak baik orangnya itu sendiri. Nah, Oke. begini Mas Dedi. Tadi pertanyaan kedua Mas Dedi, yang ayah Koko itu nasionalis. Yang dia marah, yang beliau marah itu adalah bukan gara-gara Koko masuk Islamnya, tapi kejujurannya Koko. Apa? Waktu itu kejujuran. Karena dari kecil kita yang beragama Buddha, ayah Koko itu menanamkan, nak, kalau lu orang ingin jadi orang, jadi ayah Koko ngomong orang tuh orang. Lu orang kalau ingin jadi orang sukses, kuncinya satu, jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada orang tua. Kuncinya jujur, ya kan? Ketika Koko masuk Islam diam-diam, ketahuan satu hari pengkhianatan buat saya. Oh betul. Tapi Koko punya prinsip Mas Dedi. Kenapa Koko itu diam-diam tidak ngomong terlebih dahulu? Karena Koko punya prinsip. Karena manusia itu semakin banyak ngomong, semakin banyak masalah. Betul Mas Dedi? Betul. Banyak ngomong banyak masalah. Saya nggak ngomong, Anda yang ngomong terus dari tadi. Iya. Oh kok satu lagi kok, tadi saya ada yang nggak setuju satu kok. Apa itu? Tadi kan Kok bilang antara manusia tidak boleh sarakan suku, agama, ras, antar golongan. Tidak kan? boleh membeda-bedakan. Tapi ada lagi satu suku, jadi sarap kalau sekarang. Suku, agama, ras, antar golongan, dan fisik. Contohnya misalnya dia pendek nih, nggak boleh kita hina-hina, nggak boleh. Nah, saya kan hina. Saya, dan nggak boleh itu. Jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Ininya sendiri itu artinya udara. Jadi kita bisa menyebut Aryani itu sebagai serbuk udara. Yang artinya adalah tai burung. Tapi saya tanya gimana sih caranya orang berpuasa tuh bisa batal? Yang godaan terbesar apa gitu? Kan kita mau coba gitu kan? Yang membatalkan puasa itu, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Puasa dan pahala. Kalau yang membatalkan puasa, makan dan minum pasti batal. Makan minum pasti batal. Ada lagi tambahan dari Kokolim Mas Dedi. Apa itu? Diem. Diem? Diem itu membatalkan puasa. Diem tuh membatalkan puasa. Tahu nggak? Kenapa? Diam-diam makan nasi sebungkus. Diam-diam di belakang minum air 1 teguk. Itu diam-diam membatalkan pahala puasa itu diam-diam. Iya betul. Oke, saya juga punya bintang tamu nih. Saya punya satu bintang tamu lagi. Tadi kalau Kokolim namanya dari Haitai menjadi Muhammad Usman Sori dan berubah lagi menjadi Kokolim. Saya punya seorang wanita cantik. Ini juga namanya sebenarnya indah ya, karena namanya Aryani Fitriana, tapi dipanggilnya Rian. Sebentar Mas Dedi, saya pengen perbaiki Mas Dedi Koko. Saya punya seorang wanita cantik. Ini simpanannya Mas Dedi ya? Saya punya seorang wanita cantik, bener dong?
Saya punya. Saya punya. Emang punya Mas Dede? Punya saya. Sekarang masih pakainya warna apa? Hitam, Koko? putih, Nah, kita berada di hitam, putih. putih. Kita panggil aja yuk, bareng-bareng yuk. Oh boleh. Kita panggil di acara hitam dan putih. Wanita cantik itu. Wanita cantik itu. Punya Koko juga? Oh, bukan. Oh yang benar. Punya suaminya. Oh belum punya suami dia? Hah? Belum punya suami? Nah, kok tahu sih? Tahu dong, kan punya saya. Oke. Ya, ini adalah Aryani. Apa kabar? Udah 2 kali kita di sini ya? Iya, 2 kali. Aryani, tolong duduk di samping Kokolip. Ya. Sehat Mbak Aryani. Sehat, alhamdulillah. Oke, terus nah ini kenapa dipanggilnya Rian sih? Jadi awal mulanya adalah waktu mama hamil sampai bulan ke-8 atau 7 itu, kalau di USG itu nggak kelihatan kelaminnya. Oh kenapa? Karena Ganda? aku ngumpet gitu loh, kelamin aku tuh ngumpet, aku umpetin. Jadi mungkin Berarti kamu waktu bayi begini tampangnya? nggak boleh diperagain, nggak boleh diperagain. Bulan puasa. Pokoknya bulan puasa. Puasa. Karena pokoknya di USG mungkin dokter berpikir ini kayaknya laki deh gitu. Jadi ya begitulah gitu. Dan akhirnya ayah aku pokoknya dia ke